Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi au kama jaa fil hadis. Yang terhormat, yang saya muliakan kepada sahibul bait Mas Ridho Nurul Adityawan beserta istri, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan dari rumah ini senantiasa mancar hidayah sehingga dari tempat ini anak-anaknya, keturunannya nanti menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para teman-teman rahimakumullah ngaji Pelo yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, juga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Harapan kita mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Karena Nabi mengatakan, dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, jangankan yang duduknya, tetangga-tetangga, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, itu semua mendapatkan kebaikan dari teman-teman yang duduk di sini. Apalagi yang duduknya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada kita, satu-satunya nabi yang dengan jasad dan dirinya beliau, di alam sadarnya beliau pernah sampai ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya sholat khusyuk wal hudu. Sebelum kita membahas kepada pembahasan kita, materi kita, maka kita harus paham kapan terjadinya sholat, kapan diwajibkannya sholat. Ya, jadi saya punya kitab namanya Ad-Dardir. Di sini cerita, alhamdulillah pas banget ini tema bertepatan dengan sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan di mana sholat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali. Ya, sekarang sudah Jumadil Akhir, sebentar lagi masuk bulan Rajab, dan di bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang agung. Peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang menjadikan umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat terdahulu. Peristiwa apa itu? Ulang tahunnya sholat. Jadi sebelum kita bahas tentang apa sih sholat khusyuk wal hudu itu, maka kita harus tahu dulu kapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat. 1 tahun sebelum hijrah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika Rasulullah sedang sandar di Hatim. Hatim itu antara Hijr Ismail dengan Multazam atau apa? Nyandar, pulang dari Taif. Dalam keadaan sangat susah, dalam keadaan sangat payah. Sendirian Rasulullah dalam keadaan lelah. Baju yang tadinya pagi warna putih, waktu malam itu warna merah. Masya Allah. Datang ke kelompok A mengatakan, kamu nih orang gila Muhammad. Datang ke kelompok B mengatakan, kamu nih orang gila Muhammad.
Sampai-sampai malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghancurkan orang-orang Taif. Apa jawaban Nabi? Ini akhlak Nabi sangat luar biasa. Beliau mengatakan, illam takun alayya ghadabi fala ubali. Jangan. Mereka belum paham. Yang salah saya. Yang menyalahkan dirinya sendiri adalah Rasulullah. Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena mereka belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat dikatakan, waktu itu jadi kalau kita masuk ke Taif ya, jadi Taif itu dari Mekah ke Taif itu sekitar 2 kilo lah, sekitar 3 kilo atau 2 kilo gitu. Nah, maka di Taif itu ada kayak gapura gitu mas, gapura. Nah waktu itu dalam riwayat ketika Nabi masuk ke Taif itu, maka ada 3 anak muda, besar badannya. Kemudian, oh ini ya, yang namanya Muhammad itu, yang aku jadi Nabi. Coba kalau emang kamu benar Rasulullah, kalau emang kamu benar seorang Nabi, minta doa kepada Allah agar kami diazab. Dihajar habis-habisan Rasulullah di situ. Kemudian dagunya Rasulullah terbelah, agak kayak lecet sedikit ya, terluka. Sehingga ada darah yang keluar dari dagunya Nabi. Ada darah yang keluar dari dagunya Nabi. Kemudian Rasulullah paham ini, kalau darah ini akan jatuh ke bumi. Sehingga sama beliau ditahan. Sehingga sahabat yang ikut dengan beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan darahmu menempel ke bumi? Jangan. Kalau seandainya darahku jatuh ke bumi, maka dunia akan Allah kiamatkan. Tapi aku sayang kepada mereka. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku lemah, enggak punya apa-apa ya Allah. Mereka enggak paham. Mereka belum diberikan hidayah ya Allah. Aku berharap nanti yang membawa Islam dari mereka semua ya Allah. Dan ternyata Islam sampai ke Indonesia itu sebab apa? Sebab barokahnya orang-orang Taif. Sebab barokahnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun masa Rasulullah di kota Mekah. Keadaan sangat payah, keadaan sangat susah. Sehingga penduduk langit ingin memanggil Rasulullah. Coba bawa Rasulullah ke langit. Ketika Nabi dalam keadaan setelah sholat maghrib, setelah waktu maghrib, bukan sholat maghrib ya. Setelah waktu maghrib Nabi nyandar di pinggiran Ka'bah. Idh atani Jibril. Telah datang malaikat Jibril. Wa malakun akhor. Dan malaikat siapa? Malaikat satu lagi. Sebagian mengatakan yaitu malaikat Israfil. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Ada berita gembira. Apa ini? Berita gembira, hari ini Allah panggil Tuhan. Kemana? Ke tempat yang saya pun nggak pernah ke sana, kata malaikat Jibril. Masya Allah. Ya udah. Sebelum Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril, ya sebagian mengatakan ada malaikat Mikail, maka Rasulullah SAW dibelek dulu dadanya. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Karena air di dunia sampai hari kiamat yang paling suci adalah air Zam-Zam. Maka nanti dalam riwayat lain, arwahnya orang-orang beriman sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka akan berkumpul di sumur Zam-Zam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkumpul di situ. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari kenapa Rasulullah diangkat setelah susah, Nabi mengatakan al-musyahadah ba'dal mujahadah. Kesuksesan yang kamu dapat pasti setelah susah. Benar ya? Dan itu sunatullah. Kita lihat sekarang Mas Ridho kenapa bisa sampai puncaknya seperti ini? Dulunya seperti apa? Capek. Dulunya payah, dulunya susah. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang di situ seluruh makhluk belum pernah mendatanginya. Kapan? Ketika sudah dalam keadaan payah, menyandarkan semua masalahnya kepada Allah. Sehingga beliau mengatakan ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku pasrah ya Allah, aku lemah ya Allah. Aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Baru datang kasih sayang Allah. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah terbesar yang
Para nabi terdahulu pun belum pernah ke tempat itu. Itu disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan mendatar, Mi'raj itu artinya perjalanan naik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana. Kenapa Allah sebutkan dalam lafaz subhana di awal ayat itu? Karena Maha Suci Allah, gampang menggerakkan sesuatu. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang amat panjang. Bukan langsung dari Haram ke Aqsa, tapi Nabi jalan-jalan dulu ke Bukit Tursina, ke Baitul Laham, ke neraka, ke surga. Jalan-jalan dulu Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan perjalanan Nabi dari Haram ke Aqsa itu lebih cepat daripada kedipan mata. Jangan dipikir pakai akal kita, nggak mampu. Dipikirnya harus dengan iman. Kok bisa? Ya bisa. Allah yang berkehendak. Kata Allah apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci aku, kata Allah, yang telah memperjalankan hambaku. Jadi predikat tertinggi seorang hamba adalah, kata para ulama dalam kitab wa huwa bil ufuqil a'la fil Isra Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah katakan kepada dirinya adalah hamba. Kalau kita baru mengaku hamba, tapi belum tentu Allah katakan kita hamba. Tapi Rasulullah, beliau sudah hamba, tapi Allah katakan beliau adalah seorang hamba yang beriman. Di waktu malam setelah sholat Isya sepakat. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Terjadinya Isra Mi'raj, para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi dalam Fatwa An-Nawawiyah di sini menyebutkan pada tanggal 27 Rabiul Akhir. Ya, saya tulis ya, biar ini aman, senang. Ya, Imam Nawawi ini yang nyarahin syarah Muslim. Punya kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab sendiri itu fikih, induknya fikih di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau punya Riyadhus Shalihin, beliau punya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, beliau mengatakan dalam Syarah Fatwa An-Nawawiyah, biarkan ini masuk YouTube biar jelas. Fatwa An-Nawawiyah, beliau mengatakan di sini pada tanggal 27 Rabiul Akhir. Nah, kapan? 1 tahun sebelum hijrah. Ya, 1 tahun qoblal hijrah. Nah, terus ada 4 pendapat Isra Mi'raj nih, biar nggak salah paham. Pendapat yang kedua dari beliau juga, dari Imam Nawawi juga, ya, An-Nawawi dalam Syarah Muslim, Syarhul Muslim, beliau mengatakan pada tanggal 27 yaitu Rabiul Awal. Rabiul Awal mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Jadi jelas ya. Mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i, Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, beliau mengatakan dari ininya juga, dari beliau juga, Imam Nawawi juga, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nah, ini yang dipakai oleh ulama Indonesia. Sehingga nanti tanggal 27 Rajab itu bertepatan pada tanggal berapa? 1 ya? 1 Desember apa? 28 Februari kalau nggak salah. Ya, coba deh lihat deh. Tanggal merah, tanggal 28 Februari. Itu bertepatan malam Selasa. Nah, itu 27 Rajab. Jadi, kemudian ada juga yang berpendapat, tapi ini tidak muktabar. Tidak kuat. Yang pertama, dari yang tidak kuat itu
Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat. Ulama ya, ba'dul ulama, maksudnya sebagian ulama berpendapat bahwasanya terjadinya Isra Mi'raj itu pada bulan Ramadan. Sebagian lagi mengatakan pada bulan Syawal. Nah, tapi yang paling mufakat seluruh ulama yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nanti sebentar lagi nih masuk bulan Rajab. Ya, ini perbedaan pendapat di bulan, tapi semua ulama sepakat kalau berjalannya itu di waktu malam. Sepakat. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan sadar. Karena ketika beliau sedang sandar, ya, di Hijr Ismail, ada yang mengatakan di Hatim, antara Multazam dengan Hijr Ismail itu, maka malaikat Jibril bangunin dulu, karena udah capek banget itu. Masya Allah, berdarah badannya, kemudian baju yang tadinya putih menjadi warna merah, nggak mau pulang karena takut Sayyidah Fatimah yang waktu itu masih ada di rumahnya Rasulullah takut menangis melihat bapaknya seperti itu. Nanti pimpinan wanita di surga adalah Sayyidah Fatimah. Nanti teman-teman wanita bisa berjumpa dengan Sayyidah Fatimah. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan semua bisa berjumpa. Dan kita nggak ketemu sama Sayyidah Fatimah karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau bisa melihat kita, kalau kita nggak bisa melihat beliau. Ya, kemarin kita ke Temboro, masuk ke artefaknya Rasulullah. Ada 9 item yang betul-betul zatnya langsung dari Rasulullah. Dan ada pas masuk pintu pertama itu, kita nggak boleh bawa foto itu ada baju jubah Sayyidah Fatimah. Melihatnya aja kita udah menangis, bagaimana melihat orangnya. Sayyidah Fatimah tuh saking nggak mau dilihat oleh laki-laki, sehingga beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, kalau seandainya aku wafat, kuburkan kamu aja yang kuburin. Jadi Sayyidah Fatimah tuh wafat, yang kuburin malam itu juga adalah Sayyidina Ali, sendirian. Nggak ada yang tahu. Agar kuburku tidak ada yang tahu. Sehingga kalau teman-teman berangkat kita ke Baki, nggak ada yang tahu kuburan yang mana. Cuman hanya ini nih, yang ini, enggak. Perasaan doang. Itulah saking mulianya Sayyidah Fatimah, ya. Pimpinannya para wanita nanti di surga. Pimpinannya bidadari di surga adalah Sayyidah Fatimah. Dan pimpinannya laki-laki di surga adalah siapa? Hasan dan Husain. Nah, kita bisa berjumpa dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semuanya. Baik. Kalau bulannya, ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kapan waktunya, perjalanannya di kapan, siang atau malam, maka ulama sepakat di waktu malam. Ulama sepakat di waktu malam. Dan Nabi Isra dan Mi'raj menggunakan buraq. Kata para ulama dalam kitab Ad-Dardir yang saya baca ini, yang saya bawa, buraq itu adalah tunggangannya nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Jadi sebelum Rasulullah pakai buraq itu pernah dipakai oleh Nabi Musa. Ketika beliau menerima perintah di Bukit Tursina. Dan buraq itu juga pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi nabi-nabi terdahulu pernah pakai buraq itu. Sehingga buraq itu juga digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk perjalanan yang Rasulullah SAW dari Haram ke Aqsa. Dari Haram ke Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid terjauh di dunia. Sehingga disebut dengan Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Ya. Dalam kitab Bukhari disebutkan, jadi nanti seluruh arwahnya orang beriman ketika sudah keluar dari jasadnya, maka ketika mereka akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, arwah tersebut akan pergi dulu ke Syam. Arwah-arwah orang beriman akan pergi dulu ke Syam, sehingga kan Nabi Mi'rajnya, ya. Mana hapusannya? Oh ini. Kan boleh, kalau ini boleh. Ya, sehingga Mi'raj kan artinya tangga. Ya, kalau Isra artinya perjalanan mendatar,
Kalau Mi'raj artinya naik. Naik di sini sehingga para ulama mengatakan Mi'raj artinya adalah tangga. Jadi Rasulullah SAW dari haram, jazakallah, dari haram sampai Aqsa. Ya, haram ini Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala setiap hari menurunkan kebaikan 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat di hadapan Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang hanya ngelihat tok. Males tawaf, males sholat, lihat aja dapat 20 rahmat. Aduh, gue malas banget tawaf, capek. Gue malas banget juga sholat. Lu datang aja ke haram, liatin Ka'bah, Allah berikan 20 rahmat dalam hadis sahih. 20 rahmat. Apa rahmat? Ampunan Allah, kasih sayang Allah, taufik Allah, inayah Allah. Sehingga orang yang melihat Ka'bah kemudian dia mati dalam keadaan dia yakin dengan Ka'bah, maka dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat dengan doa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa birra. Ambil istislam, masukin ke dalam hati. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Mudah-mudahan semua bisa berangkat ke sana. Haram. Kemudian Aqsa. Kenapa disebut dengan Al-Aqsa? Karena masjid yang paling jauh. Bahkan Nabi mengatakan Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling dekat dengan langit. Ini Rasulullah bersabda. Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling dekat dengan langit. Sehingga kenapa aku dari haram ke Aqsa? Allah mampu nggak sih dari haram langsung ke Sidratul Muntaha? Sangat mampu sekali. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala jalankan Rasulullah di waktu malam dari haram ke Aqsa? Karena banyak pelajaran nanti yang Rasulullah akan ambil di situ. Banyak sekali peristiwa yang besar dalam perjalanan itu. Sehingga di Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj. Naik artinya tangga. Nah, ingat buraq yang Rasulullah naik ya. Di atas buraq itu Rasulullah hanya dari haram ke Aqsa. Buraq di sini berhenti. Dan di situ buraq itu diikat. Dalam riwayat dikatakan talinya buraq itu yang ikat malaikat Jibril sehingga ada batu. Kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa, ya mudah-mudahan juga bisa berangkat ke sana. Kalau kita ngelihat ke sana, di situ ada satu batu, ada satu pintu yang ada batu besar. Kemudian oleh nurnya malaikat Jibril itu dengan kelingkingnya jadi pecah, jadi ada bolongan itu tuh. Dan itu tali ditempelkan ke situ sehingga buraq nggak kemana-mana. Rasulullah SAW di sini sholat, mengimami para anbiya alaihimus sholatu wassalam. Nabinya nabi paling akhir, tapi menjadi imamnya para anbiya. Sehingga Nabi jalan di kanan Masjidil Aqsa sampai langsung ke depan tempat imaman. Dan Nabi melihat ternyata sawu sufufakum. Ternyata itu semuanya nabi-nabi dan rasul. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik Rasulullah dari Aqsa ke langit pertama. Sebelum sampai ke langit pertama sampai langit ketujuh, maka Nabi banyak melihat kejadian-kejadian yang aneh. Ada tiba-tiba nenek-nenek tua pakai gelang, pakai kalung, pakai emas, panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Rasulullah nggak nengok. Dalam hadis Bukhari diceritakan. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, tadi siapa? Panggil-panggil nama saya. Itu adalah dunia. Kalau seandainya engkau melihat nengok, maka bisa dipastikan umatmu akan terus cinta dunia sampai dia mati. Rasulullah nggak nengok aja dunia jadi perebutan. Bagaimana kalau nengok? Itu di zaman Nabi dunia udah peot, apalagi sekarang. Makanya Nabi mengatakan hari kiamat, dan aku dengan hari kiamat jaraknya antara waktu asar dan waktu maghrib. Itu 15 abad yang lalu ya. Berarti kalau sekarang berapa menit ke maghrib, Mas? La ilaha illallah. Banyak peristiwa. Kemudian Rasulullah SAW mendengar juga suara, ya Muhammad, ya Muhammad. Siapa itu? Seperti iblis.
Bukan seperti memang iblis laknatullah alaih. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Itu siapa? Itu iblis. Itu iblis tuh tahu kalau Nabi itu nggak bisa digoda. Tapi Masya Allah, saking iblis nggak pernah terima dengan orang yang mengerjakan kebaikan, dia tetap menggoda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, ya, melewati surga, maka Nabi mencium harum yang begitu sempurna. Maka Nabi bertanya kepada malaikat, ini harum apa ini? Ini harum apa? Oh, ini adalah harum dari wanita solehah yang mati terbunuh karena memeluk agama Islam. Siapa namanya? Rumaisoh binti siapa gitu namanya. Jadi orang yang mengamalkan agama dengan secara sempurna pasti akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di langit ke-6 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Di langit ke-7 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Perhatikan, hadis yang paling sahih, Nabi tertinggi setelah Rasulullah adalah Nabi Musa. Ya, karena memang ada sebagian ulama berpendapat di langit ke-7 Rasulullah berjumpa dengan kakeknya Nabi Ibrahim, di langit ke-6 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Tapi kita ambil dari pendapatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Fathul Barinya menyebutkan bahwasanya di langit ke-7 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Sehingga yang Rasulullah lihat ketika berjumpa dengan Nabi Musa sedang mengerjakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Aku Muhammad, kata Rasulullah. Pelukan, salaman, Masya Allah. Bagaimana keadaan engkau, wahai Rasulullah? Masya Allah, para nabi tidak akan sempurna kalau belum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi sudah sempurna, tapi disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali ke Aqsa, ketika Nabi salat di Masjidil Aqsa, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Idris dan Nabi Isa, dua nabi yang belum diwafatkan oleh Allah. Diwafatkannya nanti akan diturunkan lagi ke bumi. Kemudian nanti dia akan membasmi Dajjal laknatullah alaih. Sehingga nanti di dunia ini tidak lagi ada orang yang jahat. Semuanya orang beriman. 9 tahun masanya, nggak lama. Kemudian setelah itu ada angin. Semua orang beriman mati dari angin itu. Jadi tidak ada ceritanya orang beriman akan merasakan pedihnya hari kiamat. Tapi kalau seandainya Mas Ridho pengen ketemu sama hari kiamat, nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan senang. Kata Nabi dalam kitab Muntahab, sering-sering baca idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat ila akhir itu. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan hari kiamat tetapi kayak nyantai aja ngelihatnya gitu, maka sering-sering baca idza syamsu kuwirat. Tapi kalau misalnya nggak pernah baca, nggak usah pengen tahu juga hari kiamat. Hari kiamat itu saking ngerinya, anak yang baru lahir bisa langsung beruban. Masya Allah. Bayi yang masih dalam kandungan mendengar tiupan sangkakalanya Israfil, langsung keluar dari rahim ibunya seketika itu juga. Wa qala al-insanu malaha, sehingga orang-orang mengatakan ini hari apa? Maka bumi langit akan mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Hei, ini tuh hari kiamat. Hari yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Hancur semuanya, yang hidup tinggal Allah. Sehingga Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Mana yang mengaku menjadi raja? Mana Qarun? Mana presiden yang songong? Mana presiden yang zalim? Mana semuanya, kata Allah? Nggak ada yang bisa ngomong. Israfil pun sudah dimatikan oleh Allah. Israel pun sudah dimatikan oleh Allah. Israel, sekarang tinggal saatnya kamu mati. Mati Israel. Ya sekarang udah kasih tahu ya sama Rasulullah, tapi dia nggak percaya juga. Nanti dia akan mati. Sehingga yang berdiri, yang hidup hanya Allah. Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang berkuasa? Ayo, mana katanya? Mana presiden, mana Namrud, mana Qarun, mana Fir'aun, mana Haman. Mati semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan lagi, malaikat Israfil tiup lagi, sehingga kita akan bangkit seperti daun kecambah, dalam keadaan telanjang di atas baja yang panas.
Matahari persis di atas kita. Kita akan berada di tanah Syam. Jadi mahsyar itu kata Nabi di tanah Syam. Ya, tunggu keputusan Allah. Ma tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya oleh Allah kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Ridho gembus, dulu umur kamu habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa muda dihabiskan untuk apa? Masa muda itu dari kapan? Dari 21 tahun sampai 40. Buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di hadapan Allah ketika ditanya, "Wahai Arif Prasetyo," kata Allah, "kamu habiskan masa muda kamu untuk apa?" Waduh, nggak tahu ya Allah. Nauzubillah. Untuk ngaji plo ya Allah, alhamdulillah. Jaga sholat 5 waktu, kumpul-kumpul sama orang soleh, ada, masya Allah, ada kebaikan. Terus yang ketiga, wa an malihi min ainat tasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang harta, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan dan kemana dia keluarkan hartanya. Terus yang terakhir, wa an ilmihi madza umila bihi aulam yu'mal. Tentang ilmu yang dia dapatkan, dipraktekkan atau tidak. Sekarang tahu nih, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka baginya akan mendapatkan siksa api neraka jahanam. 1 sholat sama dengan 80 hukub. 1 hukub sama dengan 80 tahun. Kali aja sendiri. Kalau ninggalin 5 waktu sholat, Allah akan berikan kepada kita apa nanti. Tapi masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Nauzubillah. Sholat adalah perkara yang besar setelah iman. Sehingga Allah berikannya juga nggak main-main. Kalau dari 6.666 ayat, semuanya perintah. Semuanya perintah. Tapi malaikat Jibril turun ke dunia. Untuk perkara sholat gak main-main. Langsung dipanggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, pertama, yang ngaji di sini harus punya keyakinan bahwasanya Sidratul Muntaha bukan tempatnya Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah Subhanahu wa taala hudus, perkara baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala hudus, perkara baru, maka enggak layak jadi Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kidam, maha terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Sebelum Sidratul Muntaha juga ada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sidratul Muntaha? Untuk memuliakan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Allah mengatakan inda sidrati walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang di situ udah nggak ada lagi tempat. Mentok wis. Sampai malaikat Jibril itu besar banget. Bukan satu sayap begini. Satu helai malaikat Jibril lepas dari sayapnya, maka masyrik dan maghrib semuanya akan tertutup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Tapi ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Jibril stuck di langit ke-7. Kenapa kamu nggak ikut? Nggak bisa. Saya nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau saja 1 langkah aku mengikuti Tuhan, aku akan terbakar seperti nanti akan hangus dan seperti kapas yang berterbangan. Tapi hebatnya Rasulullah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai Sidratul Muntaha. Berarti pertanyaannya, Rasulullah dengan malaikat Jibril muliaan siapa? Rasulullah tetap. Ya, semuanya muliaan Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau tidak aku ciptakan kau wahai Rasulullah, demi Allah, aku nggak akan ciptakan langit, nggak akan ciptakan bumi, nggak akan ciptakan semuanya. Jadi kita ada berkat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai Rasulullah di Sidratul Muntaha. Bingung. Biasanya manusia itu kalau ke satu tempat yang belum pernah, maka kan ada rasa kayak canggung, bingung.
Hebatnya itu Sayyidina Abu Bakar, Allah berikan kehebatan. Rasulullah mendengar perkataan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah jangan takut. Dulu kan kita di gua bareng-bareng. Sekarang aku menemani engkau ya Rasulullah. Perkataan Sayyidina Abu Bakar langsung tembus sampai Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baru ada pujian at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam sejahtera untuk engkau wahai Muhammad. Kata Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawabnya bukan Assalamu alayka ya Allah wa ya malaikat, enggak. Tapi Nabi jawabnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jangan cukup saya dong yang disalamin, tapi seluruh orang iman juga disalamin dong. La ilaha illallah. Baru malaikat Jibril, asyhadu alla, bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh penduduk langit, penduduk bumi, semuanya langsung semuanya bersolawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berbicara langsung Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apa? Dikasih perintah sholat yang jumlahnya 50 waktu. Turun ke langit ke-7, ketemu Nabi Musa. Jangan gak kuat umatmu. Naik terus dikurangin 5 terus sampai 5. Kata Nabi Musa gak kuat juga umatmu. 5 aja gak kuat, lihat deh. Al-Uswah begitu besar ya. Masya Allah. Subuhnya ada 5 sob Al-Uswah. 5 sab ada gak subuh? 3 lah ya. Masya Allah. Iya. Bener gak kuat kan? Kalau minggu aman ya? Minggu sampai 10. Berapa sab mas? 5 ya? 5 sab kalau minggu. Alhamdulillah. Masya Allah. Bener nggak kuat. Tapi Nabi mengatakan, udah saya malu lagi ketemu jumpa sama Allah. Udah, pokoknya barang siapa yang sholat 5 waktu dengan sempurna, liwaktihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Barang siapa yang sholat itu dengan sempurna, maka seakan-akan dia sholat 50 waktu. Jadi orang yang sholat 5 waktu, seakan-akan dia sholat 50 waktu. Turun Rasulullah ke bumi, bawa perintah sholat itu. Ya, disampaikan perintah sholat. Siapa yang mengerjakan sholat dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan semuanya. Nabi SAW beliau mengatakan, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu termasuk sahabat Nabi. Qala beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul khamsu shalawatin iftaratuhunna Allah azza wa jalla. Jadi salat 5 waktu itu kewajibannya Allah berikan kepada Nabi dan kepada umatnya. Saking hebatnya Rasulullah, saking mulianya kita, kewajiban itu bukan hanya untuk Nabi. Kalau nabi-nabi terdahulu, Allah berikan kewajiban kepada nabi-nabi terdahulu, umatnya nggak wajib mengerjakan. Tapi untuk umat Rasulullah SAW mengatakan, yang ke Mi'raj, yang ke Sidratul Muntaha bukan hanya saya. Siapa orang yang mengerjakan sholat, maka seakan-akan dia berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sehingga Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman di dunia. Hakikatnya, dohirnya kita di dunia. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tapi hakikatnya kita, arwah kita, bayangan kita, semuanya, ruhaniyah kita, itu sedang berada di Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Dan sholat yang diterima adalah sholat yang dengan sempurna. Maksudnya adalah sholat dengan khusyuk dan khudu. Maka Nabi mengatakan, iftaratuhunna Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah telah memfardukan sholat 5 waktu kepada aku dan umatku sampai hari kiamat. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang menyempurnakan wudu'nya, sempurna wudu'nya. Ya, nanti kita bahas tentang sholat khusyuk wal wudu'nya. Wa shallahunna liwaktihinna, sholat di waktunya. Jadi konsep Nabi dalam mengerjakan sholat itu 3. Pertama, di mana azan dikumandangkan, awal waktu, dan berjamaah. Di mana azan dikumandangkan? Lagi perjalanan, misalnya mau pergi ke Magelang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jamaah takdim, cari masjid yang paling dekat. Atau enggak dalam keadaan macet. Wah, kita nggak bisa nih kalau jamaah takdim. Maka ada azam untuk mentakhirkan sholat. Sholat itu saking pentingnya. Sampai-sampai kita pun kalau seandainya dalam keadaan najis, kita tetap wajib sholat. Yaitu sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Pak Ustadz, ini najis, nggak ada air. Bagaimana nih? Nggak apa-apa, sholat. Usolli fardhu zuhri arba rakaat inillahi ta'ala. Nanti di rumah dikodok. Orang yang dalam perjalanan, maka Allah berikan keringanan. Bisa meringkas sholatnya yang 4 jadi 2. Dan bisa menggabungkan sholat disebut dengan jama'. Zuhur bisa ke asar, asar bisa ke zuhur, maghrib bisa ke isya, isya bisa ke maghrib. Kalau asar ke zuhur namanya jama' takdim. Sholat yang akhir dimajukan. Kalau jama' takdim langsung niatnya. Kalau jama' takhir harus niat sebelum waktu sholat yang pertama selesai. Paham? Contoh, jama' takdim kita. Ayo kita, itu ada masjid tuh, nggak apa-apa sholat. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Pak Ustadz nggak bisa pakai bahasa Arab, gampang. Saya niat jama' takdim sholat asar ke zuhur, Allahu Akbar. Asarnya bagaimana? Nggak perlu jama'. Asarnya langsung aja. Saya niat sholat asar 2 rakaat. Usolli fardhu asri raka'ataini qasran. Begitupun jama' takdim maghrib dan isya, begitupun jama' takhir. Kalau jama' takhir, kita harus ada azam. Di perjalanan, saya sama Mas Ridho misalnya kita bareng-bareng pengen pergi ke Magelang, tiba-tiba macet parah. Kita udah mau jama' takdim, sementara waktu isya sudah pengen tiba, datang. Maka rubah niat jama' takhir. Gitu aja udah. Niat jama' takhir. Kalau ada orang jama' takhir tidak niat diazamkan, maka nggak sah sholat jama' takhirnya. Jadi sholat yang pertama dia wajib qadha. Jelas di sini? Nggak menemukan air, badannya najis, tetap wajib sholat. Apa tuh? Sholat lihurmatil waktu. Ya Allah, saya sholat untuk menghormati waktu sholat. Saking pentingnya sholat. Menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan sholatnya, waktunya. Tadi, Nabi sholatnya di mana azan berkumandang, awal waktu dan berjamaah. Dimanapun. Jangan sampai nunggu di rumah. Di tengah perjalanan mau ke rumah, malaikat Israel datang. Wes, dosa. Masih punya utang sholat. Ya, orang mati meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkannya bukan karena uzur, maka wajib diqadha. Dibayarkan fidyah. Tapi kalau ada uzur, maka ulama punya 3 pendapat. Pendapat yang pertama, nggak usah diqadha. Contoh, saudara kita di ruang ICU, 20 hari nggak sadarkan diri. Maka ketika dia meninggal dunia, keluarga boleh 3 cara. Cara yang pertama, udahlah nggak usah diqadha karena dia nggak sadar. Karena syarat sahnya salat adalah orang sadar. Yang kedua, wajib diqadha dengan salat. 20 hari, kita bagi aja 20 orang. Mas Arif, saya, Bang Mikdad, Bang Arifin, Pak Hakim, Mas Ridho, 20 orang. Setiap satu orang, 1 waktu. Satu orang 1 hari, 5 waktu. Selesai. Kemudian yang ketiga, waduh kita semuanya sibuk. Nggak punya, sibuk semuanya, panggil orang. Berikan sedekah, 1 orang, 1 sholat, 1 mud. 1 mud sama dengan 3,7 lah. Kasih ya, waktu zuhur kasih, waktu asar kasih, waktu maghrib kasih. Kalau orangnya yang meninggalkan tapi nggak punya uzur, maka dia wajib mengqadhanya dan dia wajib bayar fidyah. Hati-hati, jelas insya Allah ya. Kemudian Nabi melanjutkan wa atamma rukuhunna, menyempurnakan rukunya, wa khusyu'uhunna, ini akan kita bahas. Dan menyempurnakan kekhusyuannya. Apa sih artinya khusyuk itu? Ya. Dan ingat, dalam riwayat dikatakan menjelang hari kiamat yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari seorang hamba ketika ibadah adalah kekhusyuan dalam sholat. Jadi bisa dipastikan di dunia ini mungkin susah untuk menemukan khusyuk. Tapi jangan khawatir. Ya, makna khusyuk menurut para ulama berbeda-beda pendapat. Jelas ya? Jadi apa tuh khusyuk? Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ya, pendiri Jamaah Tabligh, beliau mengatakan
Khusyuk wal khudu dalam sholat adalah menyempurnakan zahir dan batinnya sholat, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kalau dia hamba, dengan niat bahwasanya membawa sifat sholat keluar sholat. Kalau sholat kita diam, maka yang dikatakan khusyuk di luar sholat kita harus diam. Dalam sholat kita menundukkan pandangan, maka di luar sholat juga kita menundukkan pandangan. Maksudnya jangan nunduk terus gitu, enggak. Ya nundukin pandangan aja ketika ada perempuan lewat. Allahu Akbar. Jangan. Ada yang bilang sama saya, kalau ngelihat yang kayak begitu, pertama itu rizki katanya. Alhamdulillah. Tapi kalau yang keduanya baru azab katanya. Keliru juga tuh kalau gitu tuh. Ya. Jadi itu menurut Maulana Ilyas. Kalau menurut Imam Ghazali, khusyuk dalam sholat adalah menunggu sholat setelah waktu sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Contoh, saya nih pengen khusyuk dalam sholat. Bagaimana ya? Oh, gampang. Imam Ghazali mengatakan khusyuk dalam sholat itu nggak di dalam sholat, tapi di luar sholat. Antum setelah sholat duhur rindu dengan sholat asar. Barang siapa yang setelah sholat kemudian dia menunggu waktu sholat berikutnya, maka selama penungguan itu kata Nabi, dia dikatakan apa? Karribatil akbar, seperti orang yang sholat. Jadi alangkah bahagia nih kalau kita habis isya tadi, ya Allah kangen sama sholat subuh. Selama penungguan itu seakan-akan kita dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nganjang banget. Tidur tapi dapat pahala sholat. Bersama dengan istri dapat pahala sholat. Bercanda dengan anak dapat pahala sholat. Di kamar mandi pun kita ya lagi mikir dapat pahala sholat. Kenapa? Karena kita menunggu waktu sholat. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan apa yang dimaksud dengan khusyuk tidak maksiat setelah sholat. Setelah sholat nggak maksiat. Orang yang dikatakan khusyuk adalah orang yang ketika mengerjakan sholat, setelah sholat dia tidak maksiat. Dan ingat, sholat tuh takhsha anil fakhsha iwal tanha anil fakhsha iwal mungkar. Sholat itu mencegah kemungkaran. Fakhsha dan mungkar. Fakhsha itu artinya kemungkaran yang timbulnya dari hati. Gibah, namimah, sum'ah, toma. Apa? Julik. Kalau mungkar, kejahatan, kemaksiatan yang timbulnya dari apa? Dari pikiran kita. Seperti mukul, ngomong kasar. Nah, itu mungkar. Pak Ustadz, ada orang sholat tapi masih maksiat. Oh, jangan salahkan sholatnya. Masih salah dalam sholat dia. Nggak mungkin. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah dia berzina. Ya Rasulullah dia mencuri, ya Rasulullah dia berbohong. Apa kata Nabi? Masih sholat nggak? Kata sahabat tadi, masih. Maka Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dengan dia mengerjakan sholat, maka kejahatan dia akan terkikis sedikit demi sedikit. Kalau masih maksiat, tetap sholat. Aduh, saya mau malu sama Allah, udah maksiat terus, gak usah sholat deh. Malah kentir. Malah jangan begitu. Ketika kita maksiat, kita kerjakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya adalah khusyuk, artinya ketenangan. Al khusyuk lughatan huwa al wudu wa sukun wal tadallul. Khusyuk yang dinamakan khusyuk dalam sholat adalah tenang, merendah dan tunduk, pasrah. Tingkatan orang yang mendapatkan kehusyuan, ya, para ulama mengatakan orang yang diberikan khusyuk dalam sholat adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Karena khusyuk itu taufik pemberian. Tapi ulama punya tips, punya cara. Gimana sih untuk mencapai ke cara itu? Gimana sih untuk mencapai ke derajat itu? Karena Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi sholat itu seakan-akan kita langsung hadap-hadapan dengan Allah. Itu tingkatan pertama. Tingkatan keduanya, ya udah ini perintah Allah. Dan Allah ada di hadapan kamu. Sehingga sholatnya nggak kayak orang mabuk.
Ini sholat karang mabuk, Al-Fatihah aja sampai lupa. Udah baca Al-Fatihah belum ya? Baca Al-Fatihah belum? Wes, aneh. Makanya para ulama mengatakan akan datang menjelang hari kiamat orang sholat seperti orang yang mabuk. Dia nggak tahu rukunnya, sehingga dia lupa. Ya, waduh kayaknya belum baca Al-Fatihah deh. Tambah satu rukun. Kemudian tiba-tiba imam udah ruku, dia ikut-ikutan ruku. Imam i'tidal, dia ikut-ikutan i'tidal, nggak tahu bacaan-bacaannya. Jadi khusyuk dalam sholat itu adalah merendahkan diri, tenang dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang yang tidak mendapatkan khusyukan dalam sholat, maka dia pertama akan malas mengerjakan sholat. Malas mengerjakan sholat. Buat apa sholat? Kayak ngawur begini sholat. Padahal sholat itu amal tertinggi setelah iman. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-salat. Yang akan pertama ditanya di hadapan Allah sebelum harta kalian, umur kalian, sebelum semuanya adalah tentang bagaimana salat kalian. Fa in saluhat saluha sairu amali. Perhatikan coba hadis ini. Kalau salatnya baik, pasti baik semuanya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya buruk, pasti buruk semuanya. Kalau diri kita lihat nih, kita bisa nggak sih mendapatkan khusyuk? Untuk mendapatkan khusyuk udah jarang, udah susah. Tapi ulama berikan tahu kepada kita, diantaranya adalah ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, kalau ada panggilan dari masjid, maka sempurnakanlah jasad kalian. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini untuk mencapai khusyuk dalam sholat nih. Pertama, pakai baju yang paling bagus. Gua mau sholat ini. Yang manggil Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, kalau ada panggilan dari masjid, maka hendaknya kalian menyempurnakan jasad kalian, ibadah kalian dengan apa? Pakai peci yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling mahal, pakai sarung yang paling mahal. Ini kita ingin berjumpa dengan yang menciptakan seluruh penduduk langit dan bumi. Kalau seandainya ada pengumuman, Bang Arif, besok kayaknya mau ada acara deh, ketemu sama Pak Gubernur. Wah, 2 hari sebelumnya harus sudah tanya rapi-rapi. Bisa pakai baju apa yang paling enak ya? Harus pakai baju ini. Nggak cocok kayaknya. Ini yang manggil Allah. Iya, ketemu sama Allah. Pakai baju kaos yang udah kecil, pas lagi ruku, celengannya kelihatan. Innalillahi. Yang manggil Allah. Dipanggil sama Pak Gubernur, kita rapihnya minta ampun. Hitam lagi. Jadi cara yang pertama adalah tadi menyempurnakan semuanya, ya. Maka yang paling sempurna siapa? Yang paling sempurna orang yang pakai pakaian yang putih, kata Nabi. Karena pakaian putih adalah disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafinu mautakum bisyab, dan kafankanlah orang-orang mati di sekeliling kalian dengan pakaian dengan kain kafan yang putih. Boleh nggak sih pakai kain kafan yang warna batik? Yang batik boleh aja. Boleh aja, tapi makruh. Makruh. Kenapa? Karena kita datang ke alam dunia dalam keadaan telanjang. Ya nanti kita akan kembali juga dengan keadaan telanjang dan diselimuti dibalik itu dengan kain putih. Insyaallah ya. Maka yang pertama caranya adalah kita harus menyempurnakan hidup kita. Pakai peci yang rapi, pakai siwak, pakai minyak wangi. Allahu Akbar. Jadi kan tenang, orang di sampingnya juga kan gak kebauan. Ini baru pulang dari kerja. Gak apa-apa kata ulama, gak apa-apa masbuk. Untuk apa? Menyempur ikram sama teman sebelah. Kita boleh pulang kerja ya kan, masih asam-asam begitu. Allahu Akbar. Kacau nih baunya nih, kacau nih. Nggak boleh begitu. Tetap pakai mandi dulu. Ya orang kalaupun nggak mandi pakai minyak wangi tetap masih bau. Ya tetap masih bau. Kecuali Rasulullah
Rasulullah keringatnya itu, ada seorang sahabat ambil keringatnya Nabi, maka ketika beliau berjalan sampai beliau mati, sahabat itu tidak hilang harumnya Rasulullah. Harumnya tidak hilang. Masya Allah. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada. Wa mata sa'aba aslan fi mada zamani min hudawa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani katfahu qad alata qauman idza jalasu ingdal wiladati sif yadhabi mukhtatani. Nabi itu nggak pernah mangap, nggak pernah nguap. Nggak pernah. Bang Arif nguap mulu, Mas Ridho nguap terus. Nabi nggak pernah nguap dalam hidupnya, nggak pernah nguap. Tapi Nabi bersin, Nabi puyeng. Ya, dalam Bukhari dikatakan di antara tamunya Nabi setiap bulan tuh pusing, kepala pusing. Sudah, sehingga Nabi mengatakan barang siapa yang ketika datang pusing ke dalam dirinya, kepalanya, dan dia sabar, derajatnya naik di hadapan Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi matanya tidur tapi hatinya nggak pernah tidur. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Nabi kalau berjalan dengan orang yang tinggi, beliau lebih tinggi dari orang yang tinggi. Berjalan dengan orang yang pendek, beliau nggak terlalu tinggi daripada beliau nggak terlalu pendek daripada orang yang pendek tadi. Jadi nggak pernah bikin orang tuh sakit hati. Si jangkung sama si pendek jalan, kung, dek, nggak bisa. Rasulullah sama kayak, sama yang tinggi sama. Tapi kalau Nabi duduk kayak begini sama-sama, beliau pasti lebih tinggi daripada semua para sahabat yang di depannya. Dan seorang sahabat tadi dalam syairnya tadi, lagi Rasulullah kegerahan, iseng diambil, dipakai. Masya Allah, setiap jalan keluar kota Madinah itu harumnya. Tidak hilang-hilang. Bahkan dalam riwayat dikatakan keringatnya Nabi ketika sama sahabat tadi lewat, itu misalnya kita Rasulullah di sini nih, nggak hilang-hilang sampai hari kiamat itu. Wangi terus. La ilaha illallah. Kembali ke khusyuk dalam sholat. Jadi banyak caranya. Yang pertama tadi apa? Menyempurnakan dari pakaian. Kemudian yang kedua, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusuikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kedua, menyempurnakan wudunya. Makanya di sini kata Nabi, man ahsana wuduhunna, di antara untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah menyempurnakan wudu. Wudu itu rukunnya ada berapa sih? Ada 6. Pertama, niat. Niat kapan diucapkan? Ketika membasuh muka. Yang kedua, muka. Batasannya muka dari mana? Min mana biti sya'ri. Dari sini nih. Yang umum ya. Kalau ada orang tumbuh rambutnya di sini, ya nggak di sini gini. Nggak gitu. Tapi yang umum di sini nih, muka nih. Dari sini ke sini, terus sampai lihya. Sampai sini nih, bukan di sini. Kalau ada yang punya janggut panjang, sunnah dicelah-celahkan itu tuh, di tahallul, diginiin tuh. Terus wamsahu birusikum. Terus selanjutnya yaitu gimana ayatnya itu? Angkat ini, basuh dengan air. Sampai mana? Siku-siku, sampai di atas siku-siku gini. Jadi jangan segini nih. Ambil, mengalirkan. Bukan dimasukin ke kolam. Mengalirkan, ditakutkan ada najis. Najis. Jadi kalau ditakutkan adanya sehingga air itu sedikit, maka jadi mutanajis. Ingat nggak pembagian air ada berapa? Itu harus paham. Maka di antara man ahsana wudu'ahuna maksudnya ke apa? Maksudnya ya ke toharo, ke istinja. Itu harus pahami semua itu. Insyaallah ya. Ntar kita lanjutkan insyaallah. Sudah jam 10 mas. Alirkan. Nah, boleh dari bawah, boleh dari begini, boleh dialirkan seperti ini. Kalau airnya yang sedikit, sah nggak sih wudhu pakai air segini? Kenapa sah? Ini kan belum ada 2 kulah. Kok main sah aja sih? Tuh kan bingung. Hah? Karena ini air mutlak. Air mutlak yang belum tercampur. Kalau wudhu pakai ini sah nggak? Kenapa? Kan ini suci.
Sudah tercampur. Sehingga berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Ketika ada air yang sudah berubah 3 sifat, maka air tersebut kalau dia airnya suci tapi tidak mensucikan. Maka air dibagi menjadi 4. Bentar ya. Nah, ini bahas wudu nih. Biar sempurna wudunya. Jadi cara untuk mendapatkan khusyuk ya sini kata Nabi ada di Muntahab halaman 129. Air. Ya, pertama air mutlak. Air mutlak ada 7. Apa? Sumur, hujan, laut, sungai, terus mata air, embun, salju. Ya, ini mutlak. Ini air mutlak, air yang suci, mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Tohir ghairu mutahhir. Ya, enaknya bahasa Arab. Tohir ghairu mutahhir. Suci tetapi tidak mensucikan. Air mutlak suci. Ada air sumur, kemudian kecampur sama warna yang kayak kopi begitu. Maka bisa nggak berbuat wudu? Buat wudu, air mutlak ketika kecampur seperti ini, nggak bisa kalau buat wudu, tapi buat diminum bisa. Ya, buat minum bisa. Tapi kalau buat suci nggak bisa. Air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutlak tapi mustakmal. Apa tuh? Air tidak cukup apa? Hah? Apa? Air mustakmal Mas Ridho wudu. Sudah pernah dipakai setelah buat apa? Buat bersuci. Airnya setelah dipakai buat bersuci. Jadi gini, Mas Ridho wudu karena di rumah waktu itu di Magelang airnya kurang sehingga dia nampung air dapat seember. Nah, air yang seember ini kan namanya air Kenapa? Air bekas dipakai bersuci. Ini nggak boleh digunakan untuk bersuci. Kita pengen cuci kaki, lagi ada, mohon maaf ya, ada tai tikus kita injek, pakai air yang musamal, kira-kira sah nggak? Bisa nggak mensucikan? Nggak bisa. Tapi kalau cuma bukan ngilangin najis, boleh nggak? Boleh. Kemudian yang keempat, yaitu air mutanajis atau air najis. Jelas. Air mutanajis. Ini air mutlak kan? Mutlak nggak? Mutlak. Kenapa mutlak? Karena masih sempurna. Belum kecampur apa? Belum kecampur apa-apa. Berarti kan ini masuk ke wudu nih. Kemudian masuk tai cicak sedikit. Bisa dipakai buat bersuci? Mustakmal atau bukan? Bukan. Air mutanajis adalah air yang kecampur dengan najis, benda najis. Kemudian ada kolam besar banget kolamnya. Ya, sampai ribuan liter lah. Kolam berenang lah anggap. Tiba-tiba ada kucing mati di situ sampai jadi bangkai. Pertanyaan saya, mutanajis atau najis atau masih tohir mutohir? Kenapa? Lebih dari 20. Selain itu nggak ada lagi? Hah? Selain itu ada lainnya. Air tersebut masih dikatakan najis selagi tidak berubah. Ada air 2 kula, lebih dari 2 kula. Lebih banget dari 2 kula. Tapi bau. Rasa bangkainya kecium. Pas kita istinsa kumur-kumur, Masya Allah, enak banget. Maka itu namanya air
Najis. Kalau air yang najis jelas, mohon maaf, itu air kencing jelas. Jelas ya? Air mustakmal bisa digunakan lagi untuk bersuci. Kapan? Ketika sudah mencapai 2 kula. Berapa sih 2 kula tuh? 6 kali 3. Nah, paling amannya kita ambil 250 liter. Udah gitu aja. 250 liter itu paling aman. Ya. Nah, jadi ini nih, perhatikan nih. Paham nggak? Ini paling aman. Jadi kalau makanya kita kenapa sholat nggak khusyuk? Ya kita pakai air mustakmal. Sekarang ini di Jakarta orang nggak ada yang punya bak. Jelas? Akhirnya ibunya wudu, istrinya wudu. Di bawahnya ember yang masih ada air. Kecampur. Jadi mustakmal tuh air bekas apa? Bekas bersuci atau air yang kejatuhan air bekas bersuci. Yang pertama, kan ada 3, ya. Basuhan pertama wajib, kedua, ketiga sunnah. Jadi kalau di masjid yang tidak ada air jangan maksakan 3 kali. Karena 2 sama 3 itu sunnah, yang wajibnya yang 1. Basuhan pertama nih, ini air. Ini keran. Nawaitul wudu arafal hadasil asghar lillahi ta'ala. Masuk ke sini. Kemudian Bang Arifin datang. Bukan minum, wudu lagi. Pas cuci kaki pakai air ini. Kira-kira sah nggak pakai air ini? Nggak sah karena mustakmal. Sehingga sholat. Allahu Akbar, kata Allah, la sholat. Kamu nggak punya sholat. Kenapa? Ya kamu nggak tahu tentang air kok. Nah sekarang juga kita ibu-ibu nih terutama. Ada anak buang air kecil. Di mana-mana. Akhirnya sama dia dielap, dipel. Kemana-mana najisnya. Maka gini caranya. Ini air, ini misalnya apa? Air kencing tuh si bayi. Ambil dulu dengan lap kering. Ya, ambil. Kemudian taruh di ember. Tuangkan air yang mengalir. Selesai. Najis hukmiyahnya sudah hilang. Najis ainiyahnya sudah hilang. Tahu nggak macam-macam najis? Ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah yang terlihat, ainiyah yang tidak terlihat. Udah nggak kelihatan, tapi baunya masih ada, masih najis. Udah nggak kelihatan kok kuning-kuningnya. Tapi pas, kayaknya masih bau deh. Nah itu namanya ainiyah. Berarti masih Terus Mas Ridho lewat, kakinya masih basah. Dede abis ngompol di sini, lewat, udah kering nih, lewat ke masjid. Kakinya masih basah, nempel tuh najisnya. Ke masjid, akhirnya masuk masjid, masjidnya juga jadi najis. Makanya harus paham tentang seperti ini, jelas ya? Nah ini dorongan untuk mencapai kepada tingkatan khusyuk. Makanya Nabi di hadis pertamanya yang ingin mendapatkan khusyuk apa? Man ahsana wudu'ahunna. Yang pertama kamu harus tahu tentang wudu kamu. Jangan sampai kita nggak tahu mana air mutlak, mana air mustakmal, mana air yang mutanajis. Contoh, misalnya kita lagi pergi nih ke sungai. Ya mohon maaf, misalnya di sono di depan ada yang pup. Kita wudhu di sini, kira-kira suci boleh nggak? Nggak boleh, nggak tahu. Hah? Serius? Yang boleh siapa yang boleh? Yang nggak boleh siapa yang nggak boleh? Hah? Kenapa? Najis apa enggak? Enggak ngalir kenceng. Ya di bawah situ. Enggak najis. Karena airnya ngalir, iya. Tidak. Iya, tapi jangan kalau kita tahu ya minggir sedikit. Kalau kita tahu ya minggir sedikit. Kalau kita tahu minggir sedikit enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lewat juga enggak apa-apa. Nah, aman. Enggak apa-apa, aman. Karena dia ngalir, Mas. Ngalir. Terus air sumur kan bau. Mohon maaf, sumur kan bau. Kalau kita masuk ke yang air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air mutlak yang bercampur atau enggak tidak bercampur tapi bau. Benar. Kenapa air sumur bau? Najis apa enggak? Najis, saya diam. Kenapa? Serius? Enggak najis. Karena baunya sifat dari sumur.
Dari tanah. Jadi yang najis itu air mutlak yang baunya dicampur. Air sumur dia bau. Tapi dia sifatnya dari sifat sendiri. Air laut kan asin. Najis nggak air laut? Hah? Suci apa enggak? Suci. Enak kita kalau air laut itu. Air laut itu mandi junub tinggal bus. Nawaitul ghusla ropal halis bus mandi itu. Langsung masuk ke aman. Kalau air sumur yang dibawa terus berwarna, dikasih kaporit kan. Jadi air. Gimana? Air sumur bau. Terus kan warnanya kan biasanya coklat tawas, terus dikasih tawas, kasih kaporit. Yes, enggak najis. Jadi Bisa buat ini. Karena kenapa? Karena dia akan terus keluar kan. Jadi air itu tidak ngendap. Berbeda dengan ini nih. Ini udah bau. Kita kasih obat biar nggak bau. Ah beda. Ini karena airnya karena airnya tidak lebih dari 2 kul. Lebih dari 2 kula. Air laut tadi, air laut kan asin. Berarti najis dong air laut? Enggak, karena memang sifatnya sudah asin. Insyaallah ya. Nanti kita lanjut insyaallah. Sudah 10:30. Pahamin. Insyaallah ya. Istinja. Cara istinja yang baik. Kemudian najis ada berapa? 3 apa aja? Mughaladah dulu. Mughaladah, mutawasithah, mukhafafah. Mughaladah najisnya apa? Mughaladah najis yang besar. Najisnya anjing atau babi atau perkawinan yang silang. Ada kambing kawin sama anjing, keluarnya kambing, maka kambingnya kalau kena sama kita, dia ngejilat kita, jadi najis mughaladah. Cara mensucikannya bagaimana najis mughaladah? Disiram air 7 kali yang mutlak, tambah lagi pakai pasir. Pasir, bukan lumpur. Pasir. Nih, udah 7 kali. 6 dulu. Yang ke-7-nya kasih pasir. Dia nah, gitu. Itu kata Imam Syafi'i. Kok aneh? Ya udah enggak usah dibilang aneh. Itu dari ulama. Nggak boleh. Ya, kemarin ada pertanyaan di Bu Yahya nggak bisa, nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua mutawasithah. Apa mutawasithah tuh? Najis yang tengah-tengah. Najis yang sedang. Najisnya anak bayi perempuan, ya, walaupun dia belum makan apa-apa. Kencing, ya perempuan. Kalau laki-laki najis air kencingnya mau apa? Misalnya Mas Ridho punya anak bayi laki-laki. Pipis, nggak bayi laki-laki ya Mas ya, belum dikasih makan apa-apa kecuali ASI, digendong pipis, nggak perlu dibuka bajunya, ambil air cipratin, selesai. Mau apa cara mensucikannya? Keran buka, set, ambil air, mau apa selesai. Bayi perempuan belum makan, baru dua hari kita pegang kencing, buka, sucikan. Nah, karena dia mohon maaf air kencing perempuan lebih amis lebih daripada bayi laki-laki. Nah, cara mensucikan mutawasithah itu tadi, ambil dulu, sucikan dulu najisnya, lap, kemudian guyur dengan air yang mutlak, lap lagi, selesai. Jangan sampai kencing kasih air, ya semuanya jadi najis semua. Udah gitu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah ya, penting seperti ini penting. Nah, insyaallah mudah-mudahan panjang umur ngaji terus sampai Allah panggil kita dalam keadaan Allah sudah ridho kepada kita. Kamu sudah menyempurnakan semuanya kata Allah, sudah ngajinya, sudah menyempurnakan dalam sholatnya, pengen dapat sholat khusyuk. Kata Imam Nawawi, orang yang ingin mendapatkan sholat khusyuk itu sudah termasuk kehusyuan dalam sholat. Ya Allah, Kak, gimana sih caranya khusyuk? Itu sudah kehusyuan dalam sholat. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, cukup. Ada pertanyaan kah? Tidak? Ya. Yang mustakmal itu kadang-kadang kita lihat orang berwudu itu, dia sangat dekat. Jadi pas keluar gini, dia mau ngambil buat tangan, ini netes nih. Udah ambil buat tangan nih, ini udah selesai, mau ngambil buat tangan, kadang-kadang tetesan ini netes di tangan. Yes. Nah, itu gimana ya? Kalau untuk hati-hati itu mustakmal. Makanya gini. Bagi menjauh. Wudu. Ya.
nawaitul wudu'a. Nah, terus untuk yang keduanya, jauhkan lagi. Langsung ke sini. Tapi ada sebagian ulama berpendapat, tenang. Kalaupun seandainya netes dari tetesan pertama ke yang ini, selagi tidak merubah nggak sih? Merubah nggak? Air satu tetes di tangan kita? Merubah baunya? Merubah rasanya? Merubah warnanya? Masih suci. Enggak. Yang sudah di sini, yang sudah di sini. Nah, itu pendapat yang kita ambil. Kalau yang hati-hati, ya jangan. Tapi gampang. Kalau begitu, susah kan wudu. Gampang, kita ambil pendapat yang kedua. Selagi tidak merubah dari air yang kita bawa itu, si mustamalnya itu, maka nggak jadi masalah. Jelas ya? Itulah Islam, mudah. Asal mau belajar. Kalau nggak belajar pusing. Waduh, pernah dulu ngaji sebentar ya kan. Ini mustamal nggak boleh dipakai. Oh, sama. Nggak sholat. Ada lagi Mas? Cukup ya? Nah, kita doakan dulu Mas Ridho ya. Al-Fatihah buat keluarga ini. Mudah-mudahan berkah. Sehat terus. Lancar rizkinya. Masya Allah. Diberikan keturunan yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cita-citanya semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitupun dengan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabul hajat-hajat kita ala hadhihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan fi hadzal majlis ngaji Plo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa mertua kami ya Allah, dosa tetangga kami ya Allah, dosa teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami pada malam ini ya Allah dan seterusnya ya Allah dan sebelumnya ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada para sahabat sampaikan juga kepada kami ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau tolak dari para sahabat jangan Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah, hidup kami ya Allah, usaha kami ya Allah, ya Allah, usaha kami berkahi ya Allah. Lancarkan usaha kami ya Allah, sempurnakan usaha kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah, sempurnakan amal kami ya Allah, sempurnakan ihsan kami ya Allah, sempurnakan sujud kami ya Allah, sempurnakan salat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah sujud kami ya Allah, terimalah bacaan Al-Fatihah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ruku kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau campakkan salat di hadapan kami ya Allah. Jadikan salat penenang hidup kami ya Allah, sebagaimana Rasulullah menjadikan salat sebagai penenangnya ya Allah. Ya Allah, jadikan salat sebagai penenang kami ya Allah. Ya Allah, jadikan salat sebagai penenang kami ya Allah. Jadikan salat sebagai pertolongan kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna wa la tanqusna ya Allah. Tambahkan jangan Kau kurangi ya Allah. Zidna ilma, tambahkan ilmu kami ya Allah. Zidna imanan, tambahkan iman kami ya Allah. Zidna nura, tambahkan nur dalam hati kami ya Allah. Zidna mahabbatan ila Rasulillah, tambahkan kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zidna mahabbatan ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahkan kecintaan kami kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zidna mahabbatan ila ulama, tambahkan kecintaan kami ya Allah kepada para ulama ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna, jangan Kau kurangi dari kami, jangan Kau kurangi ilmu kami, jangan Kau kurangi iman kami ya Allah. Apalagi sampai Kau lepas iman kami ya Allah. Nauzubillah min zalik ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman, amal Islam yang sempurna ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang berkah ya Allah, sehingga enggak cuma bertemu di sini ya Allah, berjumpa juga di surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farda ihtiyajna ilaina. Ya Allah, jagalah iman kami, jaga
jagalah ilmu kami ya Allah. Kami titipkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jagalah ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, karena Engkau adalah zat yang maha sebaik-baiknya penjaga. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.